Halo. Pul. Oh. Ya. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Welcome to Sahara, bitch. Halo teman-teman semua, jadi saya Madurede. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari aliran pendidikan. Nah, jadi aliran pendidikan itu sama seperti aliran air yang memiliki aliran yang berbeda-beda. Begitu pula dengan pendidikan. Setiap aliran memiliki karakteristik, tujuan, dan cara mengalir yang berbeda-beda. Jadi, secara umum, aliran pendidikan adalah kumpulan ide atau pemikiran tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan. Jadi, secara pendidikan, aliran pendidikan adalah berbagai pendekatan filosofis atau teori yang mempengaruhi cara pandang dan praktik dalam dunia pendidikan. Nah, aliran-aliran ini mencerminkan pandangan seseorang tentang tujuan pendidikan, peran guru dan siswa, serta metode pengajaran yang dianggap efektif. Jadi, aliran pendidikan juga mencangkup keyakinan tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang, dan bagaimana pendidikan seharusnya mendukung proses tersebut. Setiap aliran pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis tertentu yang membentuk kerangka berpikirnya seseorang tentang bagaimana pendidikan harus dijalankan. Misalnya, ada aliran yang berfokus pada pengembangan intelektual. Nah, dengan menekankan studi klasik dan disiplinnya ilmu tertentu, seperti perennialisme. Sementara aliran lain menekankan pengalaman praktis dan pengembangan keterampilan kritis serta kreatif, seperti progresivisme. Secara umum, aliran pendidikan membantu pendidik dan membuat kebijakan dalam menentukan tujuan pendidikan, metode pengajaran, serta bagaimana menilai keberhasilan pendidikan. Pemahaman tentang pendidikan juga ini sangat penting karena dapat membantu pendidik memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pendidikan mereka. Nah, jadi dengan memahami aliran pendidikan, kita dapat melihat bagaimana ide-ide tentang pendidikan telah berkembang seiringnya waktu dan bagaimana mereka diterapkan dalam berbagai sistem. Kita akan masuk pada pengaruh aliran pendidikan terhadap sistem pendidikan modern. Yang pertama itu aliran perennialisme. Nah, aliran ini menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada konsep-konsep universal dan abadi. Contohnya, pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini mengajarkan nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab di sekolah. Yang kedua itu aliran esensialisme. Nah, aliran esensialisme ini menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada keterampilan dasar dan pengetahuan inti. Contohnya, kurikulum terstruktur. Nah, kurikulum terstruktur ini
Fokus pada mata pelajaran inti seperti matematika dan sains. Jadi, perbedaan aliran perennialisme dan esensialisme yaitu perennialisme menekankan pengajaran nilai-nilai dan pengetahuan abadi yang tidak berubah sepanjang zaman seperti karya-karya klasik. Sedangkan esensialisme ini berfokus pada pengajaran pengetahuan dasar dan keterampilan praktis yang relevan untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan siswa. Baik, yang berikut adalah progresisme. Progresisme berasal dari kata progres. Menurut KBBI, progres merupakan kemajuan, sehingga aliran progresisme merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang mengacu pada perubahan cepat menuju arah yang lebih baik. Aliran progresisme mulai ada dan didirikan pada tahun 1918 dengan pencetusnya ialah John Dewey. Aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup liberal. Nah, kurikulum yang diterapkan oleh progresisme yaitu kurikulum berasal dari minat-minat siswa, bukan dari disiplin akademis. Sedangkan metode pendidikannya yaitu harus berpusat pada siswa, atau bukan memfokuskan pada guru. Pembelajaran pada pokoknya aktif bukan pasif. Pembelajaran efektif memberikan siswa pengalaman-pengalaman yang memungkinkan belajar dengan melakukan kegiatan. Yang berikut adalah rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme merupakan aliran yang merombak susunan pembelajaran masa lampau menjadi tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini berpandangan bahwa peserta didik harus mampu beradaptasi dengan masyarakat. Akibat pengaruh ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kurikulum sebagai program aktivitas di mana pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksikan. Jadi, siswa berperan aktif memecahkan suatu persoalan untuk lebih dimengerti. Nah, metode pendidikan yaitu guru berperan sebagai fasilitator sehingga peserta didik lebih mandiri dan bisa mencari tahu pengetahuannya sendiri. Next, kita akan lanjut lagi pada aliran konstruktivisme. Nah, aliran konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan juga refleksi. Dalam pandangan aliran konstruktivisme, proses belajar bukan hanya sekedar mengingat informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman, pengintegrasian dengan pengetahuan yang sudah ada, dan juga penerapan dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, kita akan masuk pada ciri khas daripada aliran konstruktivisme. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa diharapkan aktif dalam proses belajar, berpartisipasi dalam diskusi, dan juga mengeksplorasi ide-ide baru. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman nyata. Nah, pembelajaran dilaksanakan melalui pengalaman praktis, proyek, dan juga situasi di dunia nyata. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga membangun pemahaman secara kolektif. Dan berikut kita akan masuk pada salah satu contoh dari aliran konstruktivisme. Nah, contohnya yaitu pembelajaran di sekolah. Dalam kelas sains atau kelas IPA, alih-alih siswa hanya mendengarkan ceramah tentang eksperimen. Siswa melakukan percobaan sendiri, mereka belajar tentang hukum gravitasi dengan menjatuhkan berbagai benda dan mengamati hasilnya. Nah, dengan cara ini, siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep tersebut. 3 adalah pengamatan. Fokus utama adalah pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, mengabaikan proses mental internal seperti perasaan dan pikiran. Dan yang keempat yaitu pembelajaran melalui pengulangan. Nah, pengulangan dan latihan akan membantu memperkuat perilaku yang diinginkan.
Contoh daripada aliran behaviorisme adalah hukuman untuk perilaku negatif. Jika anak melanggar aturan, mereka mungkin diberi hukuman seperti waktu untuk merenung atau kehilangan izin untuk bermain. Ini berfungsi sebagai hukuman yang bertujuan untuk mengurangi perilaku negatif tersebut di masa depan.